Sore semua, kami dari mahasiswa Universitas Sriwijaya jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik angkatan 2019 yang terdiri dari Bima Andika Pratama Simanjuntak, kemudian Abdi Abdillah Muhammad, kemudian Muhammad Arizal Agus, kemudian Fahmi Safani Woretma, dan Winda Yohana Panggabean. Kami akan mengerjakan soal mengenai model regresi linier berganda yang akan dikerjakan pada Microsoft Office Excel. Oke, kita mulai sekarang. Ini data dari soal yang diberikan. Sebelumnya kita bahas sedikit mengenai apa itu regresi linier berganda. Jadi, regresi linier berganda merupakan model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Pada dasarnya, regresi linier berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu prediktor. Dikatakan regresi linier berganda jika jumlah variabel bebas lebih dari satu, sedangkan jika jumlah variabel bebas hanya ada satu saja, maka itu yang disebut dengan regresi linier sederhana. Oke, kita dapat memulai dengan membuat judulnya. Kemudian kita buat atau kita salin soal yang telah diberikan.
Oke, setelah selesai selanjutnya bisa kita jumlahkan data yang telah ada dengan menggunakan rumus sum. Kita blok, kemudian tekan enter. Untuk data yang dua ini bisa langsung kita peroleh juga. Oke, seperti yang kita ketahui dari materi yang telah didapat bahwa rumus regresi linear berganda seperti gambar berikut bisa kita copy untuk memudahkan. Oke, selanjutnya setelah kita dapat rumus mengenai regresi linear berganda, kita lengkapi tabel atau data kita sesuai dengan komponen matrik yang ada di dalam rumus regresi linear berganda. Jadi di sini ada x1 kuadrat ada x2 kuadrat kemudian x1 dikali x2 x1 dikali y dan x2 dikali y. Kemudian untuk x1 kuadrat bisa kita dapatkan nilainya dengan cara berikut, sama dengan kita klik nilai x1 pada sampel 1, kemudian kita tekan shift lalu bintang atau kali dan klik lagi pada sampel 1, tekan enter, dapat hasilnya yakni 36. Untuk sampel yang kedua 34 sampai 7 bisa kita dapatkan dengan menarik hasil yang ada di sampel pertama. Begitu juga dengan x2, sama dengan masuk, kita klik salah satu sampel x2, tekan shift bintang, sekali lagi tekan sampel yang ada di x2 lalu enter dan tarik sampai sampel ke-7. Untuk x1 dikali x2 caranya sama dengan x1 tekan shift bintang lalu klik x2, dapat hasilnya tinggal kita tarik sampai sampel ke-7. Untuk x1 dikali y1 di sini sama dengan nilai x1
kita kali dengan Y1, enter, kita tarik ke bawah. Demikian juga untuk S2 kali Y1 sama dengan S2 shift bintang atau kali Y1, enter. Dan selanjutnya kita dapat menjumlahkan nilai dari X1 kuadrat, kemudian X2 kuadrat, X1, X2 sampai terakhir X2 Y1 dengan menggunakan rumus sum. Ambil dari sampel pertama sampai sampel 7, kemudian klik enter. Untuk yang di sebelahnya bisa kita dapatkan dengan memblok sigma dari X1 kuadrat, kita blok ke kanan. Oke, cara ini mengikuti cara yang sebelumnya. Kita rapikan. Kemudian kita bisa bentuk tabel dengan perintah all border. Bisa kita warnai agar bisa membedakannya dengan perintah fill color. Kemudian kita rapikan untuk semua data yang ada di dalam tabel, bisa kita tengahkan. Oke, berikutnya langkah berikutnya yaitu penyelesaian dengan matrik, di mana kita memasukkan nilai-nilai yang ada pada tabel ke dalam rumus matrik seperti contoh demikian. Oke, kita mulai masukkan matrik A. Untuk N atau jumlah sampel yaitu 7. Kemudian nilai sigma X1 29,5. Kemudian sigma X2 34,9. Sigma X1 lagi sigma X1 kuadrat dan sigma X1 dikali X2 lalu sigma X2 lalu sigma X1 kali X2 lalu sigma X2 kuadrat, sigma X2 kuadrat. Kemudian dari nilai matrik A tersebut kita akan menentukan determinan. Dapat kita cari nilai determinan pada setiap komponen matrik dengan menggunakan rumus berikut. Sama dengan M
data, kemudian kita pilih data yang akan kita cari nilai determinannya, kita blok. Setelah itu kita tekan pada keyboard Ctrl Shift Enter. Itulah nilai dari determinan matrik A. Untuk matrik A1, A2, A3 kita juga lakukan hal yang sama seperti matrik A. Matrik A, setelah kita masukkan nilai-nilainya, kemudian kita cari determinannya. Oke, di sini kita akan mencoba lagi mencari nilai determinan dari matrik A1. Rumusnya sama dengan deter, klik nilai yang akan kita cari determinannya, kemudian klik Ctrl Shift Enter. Selanjutnya kita mencari nilai determinan A2 sama seperti sebelumnya menggunakan rumus deter, kita blok, kemudian klik Ctrl Shift Enter. Itu pula untuk determinan A3 sama dengan deter, Ctrl Shift Enter. Itulah keempat nilai determinan A, determinan A1, A2, dan A3. Bisa kita kasih warna. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai konstanta dan slope dengan menggunakan rumus seperti yang tertera di sini. Oke, berikut rumus untuk mencari nilai konstanta dan slope. Oke, untuk nilai dari A kita dapat sebagai berikut. Cari nilai A dengan rumus det A. Ini det A yang telah didapat, kita bagi dengan det A1, kemudian enter. Untuk B1 kita dapatkan det A kita bagi dengan det A2. Demikian juga untuk B2, det A dibagi det A3. Itulah nilai yang telah kita dapat, nilai A, nilai B1, dan nilai B2. Setelah kita dapat nilai konstanta dan slope yaitu A, B1, B2, selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan pada model regresi linear berganda. Ini adalah modelnya. Y sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2 plus Bn kali Xn. Jadi selanjutnya adalah menuliskan model regresinya.
model regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A plus Y1 dikali X1 plus Y2 kali X2 jadi kita dapatkan model regresinya Y sama dengan nilai A plus B1 B1. Oke, model regresinya didapat A nilai A plus B1 4,599,371 dikali X1 plus nilai B2 1,471719,643 kali X2. Inilah model regresi linear berganda yang didapat. Selanjutnya kita akan mencari nilai korelasinya. Untuk nilai korelasi kita menggunakan rumus Corel. Kita ambil array satunya dari moisture content dari sampel 1 sampai sampel 7, kemudian untuk klik titik koma, kemudian array 2 nya dari as sampel 1 sampai sampel 7, kemudian kita klik atau tekan Ctrl Shift Enter. Itulah nilai korelasinya. Selanjutnya mungkin bisa kita warnai. Dan kita edit. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung korelasi, nilai korelasi. Jadi dari data moisture content serta calorie value X dan Y ini,
pertama kita akan menghitung nilai korelasi rank Spearman, di mana korelasi ini seperti materi yang telah kita dapat. Korelasi rank Spearman membutuhkan data X dan Y serta data BI atau beda dan BI kuadrat. Di sini telah kita buat data BI dan BI kuadratnya. Untuk BI 6 dikurang 7 jadi minus 1, 5,3 kurang 6,4 minus 1,1 dan seterusnya. Untuk BI kuadrat tinggal dikuadratkan dari nilai BI dikali nilai BI itu sendiri. Maka dari itu kita menggunakan rumus yang telah ada. R sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma BI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Kita dapat nilai korelasi rank Spearman-nya adalah 0,851428,571. Dan selanjutnya ada korelasi persen dan korelasi berganda. Dapat kita lihat di sini telah kami buat perhitungan mengenai korelasi persen atau produk momen korelasi berganda. Teman-teman dapat melihat dengan rumus yang telah tersedia. Sini kami dapatkan nilai korelasi persennya, kemudian korelasi berganda, satu lagi korelasi berganda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.